Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا يا رب العالمين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تحمد وأنت على كل شيء قدير. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد كالذي نقول ولك الحمد خيرا مما نقول. Para ummahat, akhawati fillah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan pujian untuk Allah Azza wa Jalla. Sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita anugerah-anugerahnya. Allah masih memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Dan kita sekarang berada di dalam bulan yang suci, bulan Ramadan. Sebelum datang bulan Ramadan, kita memanjatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, sekarang kita sudah berada di dalam bulan Ramadan. Marilah kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas pertemuan kita dengan Ramadan, dengan memperbanyak melakukan pintu-pintu ketaatan, menanam benih-benih ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tanda kita bersyukur di mana Allah telah mempertemukan kita dengan bulan yang suci ini. Teruslah kita semangat di dalam beramal. Kalau sekiranya datang futur, maka kita mesti bisa memompa semangat kita kembali untuk beribadah. Dan ingatlah anna Ramadan, bahwa Ramadan hanya ayyamun ma'dudat, hari-hari yang terbilang-bilang. Artinya tidak lama kita berada di dalam bulan Ramadan. Maka ibu-ibu ummahat yang saya muliakan, hafizakunallah, betapa rugi kita. Satu bulan yang diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tetapi kita tidak bisa memberikan penghambaan diri yang terbaik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran, sadaqah, berzikir, beristighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala pada hari yang suci ini. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tercurahkan salawat dan salam untuk keluarga Nabi, ahlu baitihi at-tayyibin at-tahirin,
وعلى صحابته الكرام الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para ummahat, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kembali kita lanjutkan kajian kita membaca surat-surat pendek, kemudian membaca artinya kalimat demi kalimat, kemudian kita terangkan setelah itu. Kita masuk ke dalam surat Li'ila fi Quraisy. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Ummahat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini salah satu surat di dalam juz 30, termasuk surat yang sangat pendek. Samping surat Al-Kautsar, termasuk ini di antara surat yang juga pendek dari yang lain-lain. Tetapi ma'asyiral muslimin, surat yang mulia ini, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala ingin menunjukkan betapa besarnya nikmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada orang-orang Quraisy di masa dahulu, agar seyogyanya mereka itu beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar seyogyanya mereka itu mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan nikmat kecukupan rezeki, kemudian nikmat aman ketika mereka melakukan perjalanan, itu disebut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nanti kita akan tarik ke dalam kehidupan kita juga sehari-hari, bagaimana nikmat sekarang begitu banyak dicurahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang semestinya kita itu dengan sebab itu semakin rajin kita meningkatkan keimanan kita, beribadah, melakukan amal-amal kebajikan, melakukan amal-amal ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Surat ini ma'asyarul muslimat, akhawat ummahat al-mubarakat, wahia makkiyah, nazalat qabla al-hijrah, di mana surat ini turun sebelum hijrah. Kembali kita ulang, ada surat makkiyah, ada surat madaniyah.
maka mengembalikan apakah dia Makkiyah atau Madaniyah itu munasabahnya zaman, waktu. Walaupun di situ ada terjadi perbedaan, ada munasabatul makan yang Makkiyah, suratun allati nazalat fi Makkah, yang Madaniyah surah allati nazalat fil Madinah. Lakin ar-rajih, akan tetapi pendapat yang lebih kuat was-shawab dan benar insyaallah adalah Makkiyah ma nazalat qabla al-hijrati, yaitu yang turun sebelum hijrah. Adapun Madaniyah ma nazalat ba'da al-hijrati, yang turun setelah hijratul Rasul salawatullahi wa salamuhu alaihi. Sementara surat Quraisy, liila fi Quraisy wa hiya Makkiyah, di mana ini merupakan surat Makkiyah allati nazalat qabla al-hijrah, yaitu yang turun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Liila fi Quraisy, liila fi Quraisy. Di dalam ayat yang pertama ini Allah tabaraka wa taala menyebutkan kebiasaan orang-orang Quraisy. Karena kebiasaan, jadi ilaf artinya apa? Kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Walaupun nanti kalimat lam di dalam ayat liila itu ada perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan itu litta'jub, a'jabu, menakjubkan orang-orang Quraisy dari kebiasaan perjalanan yang mereka lakukan. Nanti alasannya disebutkan setelahnya oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi ilaf adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Liila fi Quraisy. Jadi ayat ini bercerita tentang orang-orang Quraisy yang telah diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah tabaraka wa taala. Nikmat makan, nikmat minum, nikmat aman, dan itu Allah sebutkan dalam surat ini. Yang seyogyanya mereka menjadi orang yang bersyukur, menyembah, beribadah, mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Tapi banyak yang masih hidup di alam kesyirikan. Begitu diutus Nabi, mereka dustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kebiasaan orang-orang Quraisy yang mereka lakukan? Ilafihim, kebiasaan mereka itu adalah rihlatas syita'i. Rihlah artinya berlibur, melakukan perjalanan. Jadi mereka keluar dari kota yang mereka tinggali. Mereka keluar dari kota Mekah, melakukan berpergian. Mereka berpergian. Berpergian yang mereka lakukan itu ada dua, disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini. Pertama, rihlatas syita, berpergian di musim dingin. Kemudian was-saif, berpergian di musim panas. Dan ini justru menakjubkan mereka atau orang-orang yang melihat mereka.
Dengan apa yang mereka lakukan ini, rihlatas syita was saib, menakjubkan mereka dan menakjubkan orang-orang yang melihat mereka. Karena dulu ibu-ibu yang saya muliakan, dulu itu kejahatan-kejahatan di luar daerah tempat mereka tinggal itu luar biasa banyaknya. Adanya penyamun, perampok, pencuri, begal, dan itu terjadi. Tetapi mereka dilindungi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, negerinya dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla, dan mereka diberikan rasa aman ketika itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seyogyanya mereka mesti berfikir, begitu banyak kampung selain kampung mereka itu terjadi di situ perampokan, penodongan, pencurian, perampasan terhadap harta, tapi mereka diberikan rasa aman oleh Allah Taala. Nanti kita akan bicara di penghujung nanti, wa amanahum min khauf, kita akan berbicara bagaimana tingginya kedudukan nikmat aman ini yang banyak dilupakan oleh kebanyakan orang. Nikmat aman ini, ibu-ibu yang saya muliakan, baru bisa terasa oleh sebagian kita kapan? Kalau sudah kondisi dalam keadaan tidak aman, baru ingin minta-minta aman. Seharusnya ketika aman itu kita menggiatkan, menyemangatkan ibadah kita kepada Allah Taala. Karena salah satu nikmat yang begitu tinggi yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat aman itu. Inilah yang kurang disyukuri oleh orang-orang Quraisy itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rasa aman kepada mereka dalam perjalanan yang mereka lakukan di musim panas dan di musim dingin, rihlatas syita'i was saif. Jadi ibaratnya kalau kita rincikan, rasa aman yang Allah berikan itu ada berapa itu? Ada 3. Pertama, mereka aman tinggal di negeri mereka, di Mekah. Kita masih ingat ya, surat yang sebelum ini kita pelajari beberapa surat sebelumnya. Di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan rasa aman itu sangat luar biasa. Di dalam surat Al-Fil, udah masuk atau belum kita? Belum ya? Itu luar biasa. Bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala menjaga negeri mereka, negeri Mekah, yang tidak bisa masuk ke dalamnya siapa? Abraha dan bala tentaranya. Yang tidak bisa masuk ke dalamnya pasukan-pasukan dari Yaman yang dibawa oleh Abraha ketika itu yang ingin menghancurkan Ka'bah. Itu lewat peristiwa pasukan gajah itu, ibu-ibu yang saya muliakan. Kita belum belajar ya, berarti di tempat lain kajian yang saya sampaikan. Itu luar biasa kagumnya negeri-negeri selain daripada mereka itu kepada mereka. Kenapa bisa gitu? Karena selain daripada negeri Mekah itu negeri yang dilewati oleh Abraha dan bala tentaranya, itu luar biasa. Bagaimana berkuasanya Abraha dalam perjalanan dari Yaman ke Mekah itu harta benda mereka ambil, itu mereka sita, mereka jajah. Tapi justru begitu mereka ingin masuk ke Mekah mereka tidak bisa. Tidak bisa berjalan gajah-gajah yang begitu besar.
Nanti insyaallah akan kita kisahkan dalam pertemuan-pertemuan berikut, yaitu suratul Fil. Jadi pertama, mereka aman tinggal di tempat mereka. Ini nikmat yang pertama. Wallahi, orang yang aman tinggal di tempatnya, ini nikmat yang besar. Nanti kita terangkan sedikit bagaimana besarnya nikmat aman itu bagaimana. Ketika ayat wa amanahum min khauf. Karena hidup dengan ketakutan itu enggak nikmat, ibu-ibu yang saya muliakan. Ya, terjadi di sebagian negeri-negeri itu terjadi perang saudara. Anak-anak kecil itu sudah biasa mendengarkan letusan apa? Letusan senjata. Itu enggak ada nikmatnya itu. Mau makan, senang mau makan, terdengar suara letusan senjata, terdengar suara bom. Jadi hidup penuh dengan kekhawatiran. Jadi nikmat yang pertama yang Allah berikan kepada mereka adalah amannya mereka tinggal di tempat mereka. Kemudian yang kedua, amannya mereka melakukan perjalanan, lancarnya mereka melakukan perjalanan di musim dingin dan di musim panas. Perjalanan yang mereka lakukan itu adalah perjalanan perdagangan. Perjalanan apa? Perjalanan urusan-urusan perdagangan, perniagaan. Di musim dingin mereka melakukan perjalanan ke Mekah, di musim dingin mereka melakukan perjalanan ke Yaman. Kemudian di musim panas mereka melakukan perjalanan ke Syam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Tafsir Al-Qur'anil Azim, al-muradu bidzalika ma kanu ya'lifunahu min ar-rihlati fi asy-syita'i ila al-Yamani wa fi as-sayfi ila asy-Syam fil matajir wa ghairi dzalik. Yang dimaksud dengan ayat itu, kata Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya, yaitu kebiasaan perjalanan yang mereka lakukan di musim dingin ke negeri Yaman, kemudian di musim panas ke negeri Syam dalam urusan-urusan perdagangan dan lain sebagainya. Tapi utamanya perdagangan. Jadi tidak mudah dulu melakukan perjalanan itu, tidak mudah. Tapi mereka dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan menjadi kebiasaan, dan itu Allah sebutkan li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif. Jadi kebiasaan mereka. Kalau tidak aman perjalanan yang mereka lakukan, bagaimana mungkin itu menjadi kebiasaan mereka? Tentu mereka takut keluar karena tidak aman. Tapi karena mereka merasakan keamanan Allah berikan kepada mereka, maka itu menjadi kebiasaan mereka, dan itu Allah sebutkan dalam ayat ini. Dengan itu, tidakkah seharusnya mereka itu cukup menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah? Besarnya nikmat ada makanan, nikmat ada keamanan. Ini besar ini. Coba nggak ada makanan, hidup kelaparan. Coba tidak ada rasa aman, hidup ketakutan. Nggak ada nikmatnya hidup lagi. Kalau makan tidak ada, kalau aman tidak ada. Apa nikmatnya hidup setelah itu lagi? Inilah yang Allah berikan kepada orang Quraisy itu. Ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif.
Lalu Allah menyebutkan apa yang Allah minta kepada mereka. Sebegitu besarnya nikmat yang Allah berikan kepada mereka, nikmat aman tadi. Apa yang Allah minta kepada mereka? Yang Allah minta kepada mereka adalah hendaknya mereka seyogyanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ayat ini turunkan setelah diutus Nabi, lalu Allah kisahkanlah kisah mereka terdahulu itu seperti apa. Oh, ternyata mereka kaum yang dimuliakan orang, kaum yang dipandang orang, kaum yang dibesarkan orang. Oh, mereka mendapatkan nikmat. Nikmat apa? Mudahnya mereka tinggal di kota Mekah dengan rasa aman. Negeri-negeri sekelilingnya terdapat perampokan, penodongan, pencurian, begal atau lain sebagainya. Kemudian mereka melakukan perjalanan 2 kali dalam musim dingin, musim panas, musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam. Itu pun semuanya Allah amankan perjalanan mereka. Seharusnya mereka itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada yang menjadikan mereka mendapatkan nikmat itu kecuali itu semua pemberian dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Jadi seharusnya begitu mereka diutus di tengah-tengah mereka Nabi itu, seharusnya mereka beriman gitu, mentauhidkan Allah. Makanya Allah mengatakan falyabudu rabb hadzal bait. Ini perintah dari Allah Azza wa Jalla setelah itu kepada mereka. Falyabudu, hendaknya mereka itu mentauhidkan, beribadah rabb hadzal bait, kepada Rabbnya rumah ini, maksudnya Ka'bah. Sebegitu besar nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Mereka aman di negerinya, mereka aman melakukan perjalanan. Seyogyanya mereka itu mentauhidkan Allah rabb hadzal bait, maksud Tuhannya Ka'bah itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan mereka itu untuk bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan. Alladzi at'amahum, Rabbnya Ka'bah itu disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala apa yang telah, nikmat apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Rabb hadzal bait itu alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan mereka makan dari kelaparan, menghilangkan rasa lapar adanya makanan. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum, dan memberikan rasa aman kepada mereka dari ketakutan. Nah, inilah nikmat. Ditekankan lagi itu di penghujung ayat itu. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ibu-ibu ummahat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pertama, kita ingin menerangkan tentang nikmat makanan secara khusus yang didapatkan oleh orang-orang Quraisy. Mereka hidup tidak merasakan rasa lapar ketika itu. Lancarnya perdagangan, perniagaan mereka menjadikan mereka memiliki harta, menjadikan mereka punya harta, menjadikan mereka bisa makan, menjadikan mereka terhindar dari kelaparan. Kalau sudah terhindar dari kelaparan, artinya apa? Terhindar dari mati kelaparan. Ini nikmat yang pertama, ibu-ibu yang saya muliakan. Nikmat yang kedua adalah wa amanahum min khauf, nikmat aman. Bagaimana tingginya kedudukan nikmat aman itu? Coba tanya kepada orang yang tidak merasakan rasa aman itu. Kita kurang terkadang mensyukuri nikmat aman ini, ibu-ibu yang saya muliakan. Ya karena itu.
tidak merasakan bagaimana nikmat rasa takut itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah taala menjauhkan kita dari kondisi-kondisi yang mengkhawatirkan, kondisi-kondisi yang mencegah. Dua nikmat ini di antara nikmat yang terhimpun disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya. Apabila kita mau tahu bagaimana kedudukan nikmat, adanya makanan dan adanya rasa aman itu, mari kita dengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita dengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi dalam sebuah hadis? Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi badani, wa indahu qutu yaumi, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha, kata Nabi SAW, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man asbaha minkum, barang siapa di antara kalian yang memasuki waktu pagi, aminan fi sirbi, aman dia tinggal di tempat tinggalnya. Itu didapatkan atau tidak oleh orang Quraisy? Didapatkan. Kalau mereka tidak dapatkan, bagaimana mereka ingin melakukan perjalanan? Dan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan juga. Dalam surat Al-Ankabut Allah ingatkan juga itu. Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhattafun nasu min hawlihim. Al-Ankabut ayat 67. Ini ayat Al-Ankabut 67 juga berbicara tentang nikmat yang Allah berikan untuk orang-orang apa? Quraisy Mekah. Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan. Tidakkah mereka melihat, kata Allah Azza wa Jalla, anna ja'alna haraman aminan, bahwa kami telah menjadikan kota Mekah itu kota yang aman. Termasuk enggak mereka mendapatkan nikmat aman itu? Termasuk. Wa yutakhattafun nas min haulihim, kampung-kampung di sekeliling mereka itu terjadi itu pencurian-pencurian itu, penodongan-penodongan, perampokan-perampokan itu, penyamun atau yang semisal dengannya terjadi di negeri-negeri sekeliling mereka, tapi Mekah dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Namun mereka tidak bersyukur kepada Allah ketika itu, ibu-ibu yang saya muliakan. Jangan pula kita menjadi seperti mereka. Kembali kita kepada sabda Nabi tadi, man kana aminan, man asbaha minkum aminan fi sirbih. Siapa di antara kalian yang masuk di waktu pagi itu aminan fi sirbih, aman tinggal di tempat tinggalnya. Allahu Akbar. Bangun kita tidur ibu-ibu, ya, pertama kita bisa melihat keluarga kita. Betapa senangnya kita itu. Berjam-jam tidur di malam hari, tidak ada yang mengganggu. Kita tidak mendengarkan suara bom, kita tidak mendengarkan suara senjata, kita tidak mendengarkan suara hiruk pikuk, tidak mendengarkan suara orang bertikai. Nyaman, aminan fi sirbi, aman tinggal di tempat tinggalnya. Begitu bangun, nampak sama dia istrinya, nampak sama dia suaminya. Keluar dari kamar, nampak sama dia anaknya. Allahu Akbar. Betapa nikmat. Na'udzubillah, terjadi kekacauan di sebagian negeri-negeri. Sebelum tidur nampak pasangannya, pas bangun tidur tidak nampak. Udah dijemput, udah malam itu hilang, anaknya hilang, orang tuanya hilang. Atau terjadi misalnya bencana, misalnya begitu dia tidur bangun tidak nampak lagi keluarganya,
Tapi Nabi mengatakan aminan fi sirbi, kata Nabi, aman dia tinggal di tempat tinggalnya. Mu'afan fi badani, kemudian dia memiliki kondisi tubuh yang sehat, badan yang sehat. Bisa dia duduk, bisa dia bicara, bisa dia ambil air wudhu, bisa dia salat, menggerakkan, melangkahkan kakinya, mengayunkan tangannya. Ini nikmat besar. Mu'afan fi badani, sehat badannya. Lalu apa kata Nabi? Wa indahu qutu yaumih, dan dia memiliki makanan yang bisa makan, yang bisa dia makan di hari itu. Allahu Akbar. 3 disebutkan oleh Nabi, ibu-ibu yang saya muliakan. Di dalam hadis yang mulia ini, 2 itu disebutkan di dalam ayat apa? Quraisy. Wa indahu qutu yaumi, mereka memiliki makanan yang mereka makan di hari itu. Ada makanan untuk sarapannya, dia, istrinya, suaminya, anak-anaknya, anak laki-laki, anak perempuan. Subhanallah, dengan penuh senyuman mereka bisa saling menebarkan senyuman di pagi hari ketika sarapan itu. Betapa nikmat itu. Tidakkah kita wajib dan tidakkah kita pantas bersyukur kepada Allah Taala dari nikmat itu? Itu juga lah yang Allah minta dari orang-orang Quraisy itu di masa itu. Sudah aman mereka, tinggal di Mekah aman, melakukan perjalanan di musim dingin ke Yaman aman, melakukan perjalanan di musim panas ke Syam aman. Kemudian mereka tidak ada yang kelaparan, perniagaannya lancar. Tidakkah pantas mereka bersyukur? Makanya Allah perintahkan, "Falyabudu rabb hadzal bait." Beribadahlah kalian kepada Tuhannya Ka'bah. Ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita seharusnya yang telah mendapatkan rasa aman, nikmat yang dahulu didapatkan oleh orang-orang Quraisy. Alhamdulillah punya makanan, kita bisa sahur di bulan Ramadan, kita bisa berbuka di bulan Ramadan. Ini nikmat. Tidakkah kita pantas memperbanyak, memperkencang ibadah kita, meninggikan kualitas kuantitas iman kita kepada Allah Taala? Wallahi sangat pantas. Apa di penghujung hadis yang Nabi sebutkan, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Orang yang mendapatkan nikmat yang 3 itu sama dia mendapatkan dunia beserta kemewahan-kemewahan yang ada di atasnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah, dunia sudah dapatkan. Makan di dunia dia, tubuhnya sehat, aman hidupnya. Udah, ini dunia semuanya, ibu-ibu. Aman kondisinya, tapi tak ada makanan. Gimana mau hidup? Ada makanan, aman kondisinya, tapi tidak sehat badannya. Gimana juga mau merasakan nikmatnya hidup ini? Maka 3 nikmat ini yang Nabi sebutkan, ini sudah bagaikan seorang itu mendapatkan dunia beserta kemewahan-kemewahan yang ada di dalamnya. Faka'annama izat lahu dunya bihadzafiriha. Sama dia mendapatkan dunia serta kemewahan-kemewahan, perhiasan-perhiasan gemerlap yang ada di atasnya. Inilah yang didapatkan oleh orang-orang Quraisy itu. Dan ini juga lah walillahil hamdu wal minnah yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Cuman bagaimana kita mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah dari nikmat yang telah Allah berikan ini. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi perintah pertama, orang secara umum ya, secara khusus orang-orang Quraisy tentunya. Perintah yang pertama yang Allah perintahkan
atau perintah yang Allah perintahkan adalah falyabudu rabb hadzal baiti, maka hendaklah mereka beribadah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk kita bersyukur itu. Kita beriman dan beribadah itu tanda kita bersyukur, ibu-ibu yang saya muliakan. Kepada keluarga Daud Allah berikan nikmat, juga Allah katakan apa? I'malu ala Daud syukra. Berbuatlah kalian wahai keluarga Daud, beramallah kalian wahai keluarga Daud, bukti kalian bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Jadi kalau kita maknakan syukur itu seperti apa? Syukur itu ada 3. Yang pertama, bersyukur kepada Allah dengan hati. Bersyukur kepada Allah dengan apa? Dengan hati kita. Kita yakini seluruh nikmat itu datang dari Allah. Itu namanya bersyukur dengan hati, ibu-ibu. Nikmat aman dari Allah Azza wa Jalla. Nikmat makan dari Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau kita makan itu apa yang diperintahkan oleh Nabi kepada salah satu sahabat, sigar sahabat yang hidup di bawah asuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Ya ghulam," namanya Amr bin Abi Salamah, "Ya ghulam, sammillah wa qul bi yaminik wa qul mimma yalik." Wahai anak kecil, sebelum kau makan itu ucapkan nama Allah. Itu tanda kita meyakini, mensyukuri nikmat, yakin kita ini makanan datang dari siapa? Dari Allah, dan makanan ini tidak akan ada kalau Allah tidak berikan. Jadi bersyukur kepada Allah Taala pertama dengan hati kita. Apapun nikmat kita yakini datang dari Allah, dan itu Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa ma bikum min ni'matin famin Allah." Apapun nikmat yang kalian dapatkan semuanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada nikmat yang tidak datang dari Allah. Seluruh nikmat, saghiruha wa kabiruha, yang kecil atau yang besar, semuanya datang dari Allah Tabaraka wa taala. Itu yang pertama. Jadi badan yang sehat, ada makanan, ada minuman, ada rasa aman yang kita rasakan, aman kita tinggal di rumah kita, di kampung kita, itu yakini semuanya darimu ya Allah. Kalau ini semua engkau tidak berikan, tidak akan ada. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala? Bersyukur dengan lisan kita. Jadi itu masuk dalam ruang lingkup ibadah semua itu. Falyabudu rabb hadzal bait. Beribadah kalian kepada Allah yang telah memberikan nikmat itu kepada kalian, bersyukur kepadanya. Bagaimana caranya? Dengan hati kita pertama, dan itu ibadah. Yang kedua dengan lisan kita. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah Taala dengan lisan kita? Bersyukur kepada Allah Taala dengan lisan kita dengan cara memuji, memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak memuji Allah Tabaraka wa taala. Di antaranya mengucap kalimatut tahmid, kalimat-kalimat alhamdulillah. Makanya setiap kajian itu selalu memulai apa? Dimulai dengan apa? Alhamdulillah. Karena begitu kajian bisa dilakukan, ibu-ibu yang saya muliakan, itu sudah nikmat itu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah. Itu bentuk rasa syukur lisan kita kepada Allah Tabaraka wa taala, dan itu ibadah. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu yang saya muliakan, bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala dengan perbuatan kita.
Itu ibadah zahir yang kita kenal. Kita salat, bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Kita puasa, melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertanyaannya, sudahkah kita termasuk orang-orang yang bersyukur atau belum? Atas nikmat makanan, atas nikmat keamanan yang Allah berikan, sudahkah kita termasuk orang yang bersyukur atau belum? Sudahkah kita termasuk orang-orang falyabudu rabb hadzal bait atau belum? Kalau belum, nasallallahu salamatal afiyah, berarti kita termasuk seperti orang-orang terdahulu yang diutus Nabi oleh Allah, mereka tidak beriman. Yang diturunkan Al-Quran oleh Allah, mereka tidak beriman. Yang diajak untuk beriman, mereka ingkar. Yang diajak untuk mentauhidkan, mereka tidak mau, mereka menyekutukan Allah. Nah itu. Kalau kita tidak menjadi orang-orang yang seperti Allah perintahkan, falyabudu rabb hadzal bait, berarti na'udzubillah, sama seseorang itu dengan orang-orang Quraisy di masa dahulu yang tidak beriman. Tentu ini bukan semua orang-orang Quraisy, banyak juga mereka masuk ke dalam agama Islam. Ini untuk mereka-mereka yang ingkar dahulunya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah, ibu-ibu yang saya muliakan, nikmat makanan dan nikmat aman itu wallahi betapa besar itu. Wallahi banyak sekarang orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat. Makan sekarang banyak orang-orang membazir. Ya, udah jelas dia tidak akan mampu menghabiskan makanan yang banyak, diambil banyak. Jadi begitu nampak dia makanan, begitu bernafsu dia, maka diambil di luar kewajaran. Nasinya banyak, lauknya banyak, nanti setelah itu dibuang. Itu belum lagi bersyukur kepada Allah Taala. Belum lagi bisa menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dari nikmat yang Allah berikan. Membuang-buang makanan, membuang-buang nasi, lauk dan lain sebagainya. Kemudian nikmat aman, nikmat yang besar, tidak mempergunakan keamanan yang Allah berikan itu untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Taala, mengikuti kajian-kajian yang disampaikan. Nanti kalau sudah hilang nikmat amannya baru mau ikut kajian atau bagaimana, udah sulit. Sekaranglah saatnya ma'asyarul muslimat, para umat yang dimuliakan oleh Allah Taala. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang bisa meningkatkan kualitas kuantitas ibadah kita kepada Allah Taala dari dua nikmat yang Allah sebutkan ini. Allazi at'amahum min ju'in, yang telah memberikan mereka makan dari rasa lapar, wa amanahum min khauf, yang memberikan nikmat aman kepada mereka dari rasa takut. Sudahkah kita bersyukur atau belum kepada Allah Taala? Karena hati-hati, kalau masyarakat banyak yang kufur terhadap nikmat itu Allah jadikan kondisi mereka itu kondisi yang terbalik dari kondisi itu. 180 derajat itu bisa berubah. Negeri Sabah itu kurang apa, ibu-ibu yang saya muliakan? Allah berikan nikmat kepada penduduk negeri Sabah itu. Dalam Al-Quran itu Allah kisahkan. Kita baca sedikit ya, bagaimana nikmat aman dan nikmat makan Allah berikan kepada mereka, kepada penduduk Sabah itu. Salah satu kota yang terdapat di dalam negeri apa? Yaman. Bagaimana Allah Taala memberikan nikmat yang sangat luar biasa kepada mereka, tetapi keadaan mereka setelah itu, setelah mereka tidak bersyukur dan kufur kepada Allah Taala, Allah jadikan terbalik 180 derajat.
Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Kita baca sedikit. Sebentar. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan di dalam surat Saba, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Ayat 15. Jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'aradu fa'arsalna alaihim saylal arim wa baddalnahum bijannatayhim jannatain ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. Nah, ini diantara kisah negeri Sabah yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran. Orang yang atau negeri yang Allah berikan, masyarakat yang Allah berikan nikmat makanan dan aman juga di masa dahulu. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak beriman. Allah utus utusan kufur juga. Allah utus utusan kufur juga, ingkar juga, tidak beriman. Keadaannya berubah 180 derajat. Wa mazzaqnahum kulla mumazzaq, kata Allah, kami cabik negerinya secabik-cabiknya, kata Allah Azza wa Jalla. Kami hancurkan sehancur-hancurnya. Kalau Allah tidak kisahkan dalam Al-Quran, kita tidak akan tahu. Karena hancur sudah negerinya, tidak ada lagi peninggalan-peninggalannya. Tapi Allah kisahkan, makanya kita tahu. Dan kisah-kisah itu jadi pelajaran besar bagi kita ibu-ibu yang saya muliakan. Apa kata Allah? Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Sesungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Jannatani an yaminin wa shimal. Subhanallahil adzim. Allah berikan kepada mereka dua kebun di sepanjang jalan mereka itu,
jalan sebelah kanan, sebelah kiri itu terdapat kebun-kebun. Satu arah kebun kurma, satu arah kebun anggur. Masyarakat Sabah kalau ingin melakukan perjalanan nggak butuh bekal. Orang Sabah kalau ingin melakukan perjalanan sepanjang apapun, berapa kilo pun, nggak butuh bekal makanan. Kalau kita sekarang ibu-ibu butuh bekal. Kecuali mungkin perjalanan kita lakukan pasti di samping kiri kanannya itu ada kedai-kedai. Tapi kalau tidak, kita butuh bekal. Orang Sabah enggak butuh bekal, mereka melakukan perjalanan. Ditumbuhkan oleh Allah anggur, ditumbuhkan oleh Allah kurma. Ambillah itu semua. Anggur-anggur itu kapan kamu lapar, kurma-kurma itu kapan kamu lapar dalam melakukan perjalanan itu, ambil. Tinggal memetik saja, gratis. Satu yang Allah perintahkan. Apa yang Allah perintahkan, Bu? Kulu min rizki rabbikum washkurulah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Makanlah rezeki yang Allah bagi kepada kalian, tapi satu kuncinya apa? Washkurulah, bersyukurlah kalian. Meningkatkan kualitas kuantitas ibadah kita itu kan bagian bersyukur. Menyembah Allah, mentauhidkan Allah, bagian bersyukur. Washkurulah, bersyukur kalian kepada Allah, maksudnya apa? Beriman juga kalian kepada Allah. Kan keimanan itu bentuk daripada kita bersyukur. Jadi kalimat-kalimat washkurulah, bersyukurlah kalian, termasuk di situ perintah beriman. Sama tadi, falyabudu rabb hadzal bait, sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada penduduk Sabah, Allah minta itu juga, bersyukur kepada Allah dari nikmat yang Allah bagi itu, nikmat makanan yang Allah bagi itu, bersyukur. Kulu min rizki rabbikum washkurulah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri Sabah, negeri yang begitu indah, negerimu ini negeri yang begitu indah, wa rabbun ghafur, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Seperti itu nikmat yang Allah berikan kepada penduduk Sabah itu. Ternyata apa yang terjadi? Apa kata Allah pada ayat setelahnya? Fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal 'arim. Namun mereka berpaling, ingkar. Diutus utusan tak beriman, diperintahkan beriman tak beriman. Fa'aradu, lalu apa Allah berikan kepada mereka? Fa'arsalna 'alaihim sailal 'arim. Maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka tersebut, kata Allah Taala. Udah hilang semuanya. Silakan nanti ibu-ibu baca di rumah. Bagaimana bahayanya kufur nikmat itu, tidak beriman kepada Allah, kufur kepada Allah Azza wa Jalla, padahal nikmat begitu banyak Allah berikan. Itu bagaimana bahayanya. Ambil pelajaran dari negeri Sabah itu, ibu-ibu yang saya muliakan. Ayat 15 dan seterusnya, beberapa ayat itu luar biasa bagaimana Allah Tabaraka wa Taala, dan Allah katakan setelahnya, dzalika jazainahum bima kafaru, demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Wahal mujazi illal kafur. Ambil pelajaran orang-orang yang telah Allah berikan nikmat, namun mereka tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingkar kepada Allah Tabaraka wa taala. Ambil pelajaran terhadap kaum-kaum yang terdahulu yang Allah hancurkan, yang Allah cabik secabik-cabiknya, hancur sehancur-hancurnya. Itu salah satu contoh. Begitu juga Allah sebutkan dalam surat An-Nahl. Ini dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Apa kata Allah Taala? Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan
mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un. Walaqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuhu fa'akhadhahumul 'adzab wa hum zalimun. An-Nahl 112 113. Nah, nanti di rumah ibu-ibu lihat juga An-Nahl 112 113. Tadi Saba ayat 15 dan seterusnya. Nah, ini apa ganjaran untuk orang-orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat yang Allah bagi. Apa kata Allah? Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan. Allah berikan permisalan, Allah sebutkan contoh kampung yang mendapatkan rasa aman, nikmat aman. Kanat aminatan mutmainnah. Tidak ada gangguan-gangguan di awalnya, nggak ada sama sekali. Nggak ada peperangan terjadi di dalamnya, nggak ada. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Terus datang rezeki menghampiri kampung itu dari setiap tempat. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah. Lalu apa yang terjadi? Apa sambut orang negeri itu? Mereka kufur terhadap nikmat Allah itu. Seharusnya bersyukur. Allah katakan apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Untuk orang-orang Quraisy masa dahulu beribadah kepada Allah, karena Allah telah bagi rezeki kepada kita, bagi aman kepada kita, bagi makan kepada kita. Tapi mereka apa? Kata Allah, fakafarat bi an'amillah. Mereka kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf. Maka Allah timpahkan kepada mereka rasa lapar dan rasa takut. Itu buah dari apa? Buah daripada kufur nikmat. Bima kanu yasna'un, terhadap apa yang telah mereka lakukan. Walaqad ja'ahum rasulun minhum, sungguh datang kepada mereka utusan-utusan dari mereka, fakadzabu, mereka dustakan utusan-utusan itu, fa akhadhahumul 'adzab wa hum zalimun. Lalu Allah menyiksa mereka sementara mereka itu orang-orang yang zalim. Jadi kalau kita tidak ingin menjadi seperti orang-orang yang kufur yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, maka perbanyaklah bersyukur kepada Allah Taala, terutama nikmat yang telah kita sebutkan tadi. Itu sudah. Dan ibu-ibu yang saya muliakan, nikmat yang Nabi sebut 3 dalam hadis itu penunjang kita apa? Untuk melakukan ritual akhirat kita. Itu penunjang kita. Coba kalau nggak ada makan, gimana kita mau bisa beribadah, ibu-ibu? Nggak ada makan, gimana kita mau bisa bertenaga untuk ibadah? Nggak ada aman, gimana mau kita keluar ke masjid, hadir majlis ilmu? Gimana? Kemudian badan yang tidak sehat, gimana kita juga keluar? Dan gimana kita beribadah, badan tidak sehat? Maka nikmat yang Nabi sebut itu nikmat semuanya penunjang agar ritual ibadah kita itu bisa kita lakukan dengan baik. Maka perbanyaklah menjadi orang-orang bersyukur kepada Allah. Orang yang bersyukur itu, ibu-ibu yang saya muliakan, tidak banyak. Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hamba-hamba yang bersyukur. Makanya ketika turun ayat ini, Umar ibn Khattab mengatakan apa? Allahumma wajadna qalila. Ya Allah, jadikan kami masuk ke dalam kelompok yang sedikit itu. Siapa yang sedikit itu? Orang yang bisa bersyukur itu. Orang yang mampu, orang yang pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita juga berdoa, Allahumma wajadna qalila. Ya Allah, jadikan kami masuk ke dalam kelompok yang sedikit itu, kelompok orang-orang yang bisa bersyukur, yang pandai bersyukur terhadap nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Ini ibu-ibu yang saya muliakan, kajian yang bisa kita sampaikan.
di kesempatan yang mulia ini, mudah-mudahan ini bentuk kita menghidupkan bulan Ramadan dengan mempelajari Al-Quran dan membaca artinya, kemudian mendengarkan keterangan-keterangannya. Mudah-mudahan dibentuk daripada Ihya'i Ramadan, menghidupkan bulan-bulan Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah yang sedang kita lakukan ini, mengkaji Al-Quran di bulan Ramadan, amal ibadah yang akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Taala, yang Allah jadikan sebagai pemberat timbangan kebaikan kita kelak di hadapannya. Mudah-mudahan bermanfaat yang telah kita sampaikan. Semoga Allah Taala menjadikan kita hamba-hamba yang saleh dalam bulan Ramadan. Ingat ibu-ibu yang saya muliakan, sekarang kita berada dalam bulan Ramadan. Jadikan momentum Ramadan ini untuk memperbanyak melakukan sesuatu yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Taala, yang dengannya Ramadan kita menjadi Ramadan yang berkualitas, yang dengannya Ramadan kita menjadi Ramadan yang bermutu, yang dengannya kita bisa mendapat predikat takwa. Karena tujuan daripada disyariatkannya puasa serta ibadah-ibadah yang terkait di dalamnya, Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan, mana tahu ada yang belum paham, maka silahkan. Kalau tidak ada berarti sudah paham semua. Baik, mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan bisa kita pahami. Wa akhiru da'wana wa sallallahu wasallam baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.